One Piece Chapter 1101 dengan judul Untuk Bonnie. Chapter dibuka, kita berada di Gunung Kolebu, kerajaan Goa Es Blue 3 tahun yang lalu, yaitu di kampung halaman Luffy. Terlihat Luffy berlatih tendangannya, hewan-hewan yang menyaksikan itu merasakan takut, sementara Kuma dan Dragon ada di sana juga. Kuma mengatakan, kau kelihatannya mengenali pulau ini. Bukan hanya itu, tapi di saat aku jalan-jalan, aku menemukan desa terpencil. Di sana ada seorang anak muda. Tiba-tiba, Dragon menyela pembicaraan Kuma. Dia berkata, jika kau terus membicarakan itu, lebih baik kau bunuh saja aku. Kuma bertanya-tanya apa maksud Dragon. Dragon menjawab, Ana adalah titik kelemahan orang tua mereka. Lalu Kuma minta maaf kepada Dragon. Kita melihat Luffy yang kagum dengan jurusnya tadi. Dia akan menyimpan jurus itu untuk digunakan melawan musuh yang kuat. Kemudian, perjalanan Kuma berlanjut. Ada laporan dari Angkatan Laut mengatakan beberapa bajak laut kabur setelah menyerang kapal pedagang. Perintah kalian adalah meledakkan para penjahat itu ke laut. Kuma jawab, apa yang sudah kau lakukan? Kuma sepertinya tidak menghiraukan perintah tersebut. Dia saat ini memilih untuk menyembuhkan orang yang terluka lebih dulu. Kuma mengirim surat lagi untuk Bonnie. Isi suratnya adalah untuk Bonnie. Dunia ini dipenuhi keindahan yang tidak bisa diambil dengan foto atau buku gambar. Aku ingin sekali melihat wajahmu yang cerah dan tersenyum ketika kau merasakan keindahan semua ini sendiri. Lalu, kita pindah tempat. Kita berada di kerajaan Sorbet, tempat tinggal Bonnie. Terlihat Bonnie mengintip di jendela dari dalam rumah menunggu ayahnya pulang. Mereka meyakinkan mungkin ayahnya lagi sibuk kerja atau pengirim suratnya tersesat. Connie juga menenangkan Bonnie untuk bersabar menunggu surat dari Kuma. Dan akhirnya yang ditunggu Bonnie tiba, sebuah surat dan koran tiba. Tapi di sini yang mengambilnya lebih dulu adalah wanita dari Cyberpol. Sehingga yang diberikannya hanya koran saja, tidak dengan surat dari Kuma. Padahal tiap bulan surat dari Kuma datang 10 kali, tapi wanita itu malah menyobek surat itu dan membuangnya di tempat sampah. Salah satu isi suratnya adalah, satu hal lagi Bonnie, mungkin kau sudah muak mendengarku mengatakan ini, aku begitu menyayangimu, aku akan segera menulis surat lagi untukmu. Lalu di dalam, Bonnie terlihat berlatih tarung dengan Gyokyo, tubuh Bonnie membesar dan kedua tangannya membesar. Mungkin latihan ini untuk melampiaskan kekesalan dia dengan surat dari ayahnya yang tak kunjung datang. Kemudian, Alpha masuk menyuruh Bonnie sudah waktunya untuk meminum obat. Alpha terkejut. Dia merasa sekilas melihat tubuh Bonnie menjadi besar. Tapi Alpha kali ini masih menghiraukan hal itu. Ketika Bonnie meminum obatnya, Bonnie merasa obat yang dia minum selalu pahit. Kita lihat perkembangan Bonnie sudah terlihat batu biru di pipinya mulai menghilang secara perlahan. Kemudian Gyokyo bertanya kepada Connie kenapa mereka harus menyembunyikan kekuatan Bonnie. Connie menjawab, hanya untuk jaga-jaga. Kita pindah tempat, kali ini kita berada di lab Vegapunk. Terlihat Vegapunk sudah mengubah kepala yang besar menjadi sebuah apel, yang artinya otaknya mulai diangkat. Vegapunk mengatakan sekarang kita harus mengangkat otak dan laboratorium memakai pulau awan. Sekitar setengah yang mau lihat di sini adalah hologram. Aku berencana membuat penghazard seperti ini juga. Kemudian, kita melihat Stussy, dia berkomentar gaya Vegapunk saat ini sangat cocok, yang dimaksudnya adalah apel di kepalanya. Vegapunk menjawab sambil tersenyum kalau ini sangat enteng sekali. Lalu Kuma bertanya apa yang harus aku ketahui di saat kepribadianku dihapus. Vegapunk menjawab, jadi begini, mungkin kau sudah punya reputasi sebagai orang penurut. Tapi apa yang akan kau lakukan kalau kau diminta untuk membunuh seorang anak kecil? Maksudnya adalah kau akan kehilangan bukan hanya ingatan, tapi sebuah empati dan peduli manusia yang mencegahmu melakukan perintah itu. Meskipun begitu, kau harusnya masih memiliki semacam kemauan bebas hingga prosesnya selesai. Itu akan memberi sekitar 1 tahun. Kuma menulis surat lagi. Kuma mengatakan, aku akan terus menulis surat hingga waktuku habis. Bonnie layak mengetahui perasaanku. Aku ingin mengirim dia cinta seumur hidupku sebelum tahun ini berakhir. Sekarang, Bonnie sudah berumur 9 tahun. Isi suratnya adalah, aku tak tahu kapan kau akan mendapatkan surat ini. Selamat ulang tahun Bonnie. Aku kembali ke lab Vegapunk. Situasi di sini sangat sibuk. Kita kembali ke tempat Bonnie. Orang-orang di sana merayakan ulang tahun Bonnie. Akhirnya mereka melakukan pesta makan besar hingga mereka semua tertidur pulas. Bonnie secara diam-diam mengintip jendela, berharap datang surat dari ayahnya.
Bonnie merasa sedih karena dia pikir ayahnya melupakannya. Padahal, surat Kuma ditahan oleh Alpha dan menyobek surat itu. Kita pindah tepat di markas besar pasukan revolusioner. Mereka melaporkan Kuma menyelamatkan lagi, sama seperti dulu pasukan revolusioner sedang terpojok. Lalu dia datang menyelamatkan kami di saat terakhir, setelah itu dia pergi tanpa mengatakan apapun. Bahwa Kuma tidak ingin diikuti, kita harus menghormati itu. Dragon berkomentar, pasti dia punya alasan sendiri untuk tidak memberitahu kepada kita. Kita kembali ke tempat Bonnie. Bonnie mengatakan kalau dia sudah sembuh, terlihat batu di pipinya telah hilang, yang artinya dia bisa keluar sekarang. Alpha menegaskan untuk tidak keluar karena dia harus mengawasinya hingga Bonnie berumur 10 tahun. Bonnie menantang kalau dia yakin dengan Vegapunk mengatakan bahwa dia akan sembuh setelah setahun. Tapi Alpha tetap melarangnya. Kemudian, di saat Alpha tidak ada di sana, Connie mengatakan Alpha dan lainnya adalah agen pemerintah. Mereka keceplosan di saat mereka sedang minum-minum di kota, tampaknya menyakitimu. Sudah lama sembuh sekarang. Kita pasti melewatkan sesuatu, kenapa mereka harus mengurung gadis yang sehat untuk 6 tahun lagi. Dan juga aku tidak percaya kalau Kuma tak menulis surat untukmu. Aku sudah mengatur semuanya dengan Gyokyo dan lainnya. Pergilah ke dermaga Bonnie, belayarlah dan cari ayahmu. Gyokyo dan lainnya bukan nelayan biasa. Mereka itu orang-orang yang kuat. Aku yakin bajak laut atau monster laut akan menjauh setelah melihat kemampuan mereka. Mereka akan membantumu mencari Kuma. Ketika Alpha kembali ke istana, Bonnie secara diam-diam keluar dari gereja, bersiap untuk berlayar. Bonnie merasa senang melihat suasana di luar, lalu dia pergi ke dermaga. Terlihat Gyokyo menunggunya, dan terlihat di belakangnya kapal yang siap untuk berlayar. Kemudian, Alpha kembali ke gereja. Dia marah ketika dia mengetahui Bonnie tidak ada di gereja, sementara Bonnie dan lainnya sudah mulai berlayar. Akan tetapi, Alpha dengan cepat mengejar mereka, bahkan Alpha berjalan di langit atau berlari di langit, seperti teknik skywalk milik Sanji. Alpha berkata, kalian pikir kalian bisa lari dariku, akan kuhajar sampai tak bergerak lagi. Akan kurantai sepanjang hari itu, akan lebih mudah untukku. Gyokyo terkejut Alpha bisa mengejar mereka, lalu Bonnie mengingat momen di saat dia masih bersama ayahnya yang menceritakan salah satu kemampuan Nika. Kuma mengatakan tubuhnya itu kenyal dan yang bisa dia lakukan saat bertarung itu hampir tak ada batasnya. Dan kita lihat, Bonnie melompat dan membuat tangan kanannya membesar seperti Gear 3 milik Luffy. Dan Bonnie menghantam wajah Alpha sangat keras sampai tak sadarkan diri. Akhir bab, narator mengatakan pihak pemerintah tak lama kemudian mendapatkan kabar kalau tawanan mereka Bonnie telah kabur untuk mencari ayahnya. Seperti Luffy dan lainnya, kapalnya akan menjadi terkenal dari sebuah kapal nelayan menjadi kapal bajak laut terkuat di era baru. Berakhir chapter kali ini. Minggu depan libur, jadi chapter ini kita menunjukkan Bonnie telah sembuh dari penyakitnya dan dia secara paksa keluar dari gereja dan berlayar mencari ayahnya. Di sini awal mula Bonnie menjadi bajak laut, padahal sebenarnya dari awal hingga sekarang tujuan utama dia adalah mencari ayahnya. Dan sampai di sini dulu untuk review manga One Piece chapter 1101 dan sampai ketemu lagi di review manga lainnya. Tak lupa terima kasih yang udah nonton video ini dan sampai jumpa.